warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali, bisa bertemu bersua dalam majelis yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya yang sudah berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Anda semuanya, para guru, para sahabat, teman-teman semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran aktivitasnya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dari syubhat Wahabi atau kelompok Salafi, kelompok yang selama ini tidak henti-hentinya untuk menuduh bid'ah, menuduh kafir, sesat, musyrik dan sebagainya kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu khususnya warga Nahdlatul Ulama. Ya, kelompok Wahabi ini kelompok yang disebut dengan kelompok takfiri, kelompok yang mudah untuk mengkafirkan, menuduh sesat kepada kelompok di luar agamanya. Tidak bisa menerima pendapat yang berbeda. Termasuk diantaranya mereka sering menyerang amaliyah atau menyerang ibadah amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yaitu bagaimana praktek warga Nahdlatul Ulama atau warga Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah atau warga Sunni yang melaksanakan sholat qabliyah Jumat. Menurut mereka, menurut kelompok Wahabi ini atau kelompok Salafi, ya, mengatakan bahwasanya sholat qabliyah Jumat ini tidak ada. Mengatakan bahwasanya qabliyah Jumat adalah hal yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya yang sahih atau tidak ada dalilnya yang kuat. Nah, maka di sini kami selaku warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga NU akan menjawab untuk meluruskan pendapat kelompok Wahabi. Bahwasanya sholat qabliyah Jumat ini adalah hukum yang diperselisihkan di kalangan ulama. Boleh saja warga atau kelompok Wahabi tidak melaksanakannya, menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang mungkin tidak disyariatkan. Namun kemudian warga atau kelompok kaum Salafi Wahabi ini dilarang untuk kemudian menuduh atau menyerang amaliyah kelompok yang melaksanakan qabliyah Jumat. Tidak boleh kemudian mengatakan bahwasanya itu tidak ada dalilnya. Jadi amalannya masing-masing untuk tidak saling menyerang. Ya. Maka di sini terdapat khilafiyah atau ikhtilaf di kalangan ulama. Menurut ulama Hanafi dan ulama Syafi'i, bahwasanya qabliyah Jumat itu disyariatkan. Sedangkan untuk pendapat Imam Hambali atau kelompok Hanabilah dan Malikiyah, ya, itu tidak disyariatkan. Nah, kemudian tentang dalilnya, kelompok yang melaksanakan sholat Jumat ini atau qabliyah Jumat maksudnya, ini ada jelas hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis yang berbunyi,
Ya, Masohahu bin Hibban min hadis Abdullah bin Zubair. Ya, hadis dari Ibnu Hibban yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadaiha rak'atani. Ya. Semua salat fardu itu pasti diikuti oleh salat sunat qabliyah 2 rakaat. Ya. Semua salat fardu itu diikuti atau rawatib 2 rakaat sebelumnya atau qabliyah. Kalau ba'diyah tentu ada salat fardu yang dia tidak menggunakan ba'diyah. Tapi kalau untuk qabliyah itu ada semuanya, termasuk sholat Jumat ini adalah termasuk sholat fardu. Jelas berarti dari hadis ini bahwasanya qabliyah Jumat itu ada dalilnya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, ya, dari Imam Ibnu Majah, hadis yang ke 1104. Ini hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala telah berkata, Ja'a Sulaik al-Ghatafani, ya, telah datang Sulaik al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, yaitu kepada Sulaik al-Ghatafan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Shallaita rak'ataini qabla an taji'a. Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini? Maksudnya sebelum datang ke masjid ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Sulaik? Qala la. Nah, mengatakan belum. Ya. Atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian berkata, qala fasalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat, wa tajawwaz fihima, maka ringankan atau mudahkanlah ya salatnya, ya, atau ringan saja salatnya. Nah, ini tentang hadis atau dalil tentang adanya syariat qabliyah Jumat. Kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya. Far'un fi sunnatil jum'ah ba'daha wa qablaha. Tusannu qablaha wa ba'daha salat wa aqallaha rak'atan qablaha wa rak'atan ba'daha. Wal akmalu qablaha wa arba'un ba'daha. Ya, far'un fi sunnatil jum'at ba'daha wa qablaha. Ya. Cabang atau bagian menerangkan tentang sunnah salat Jumat sebelum dan sesudahnya. Tusannu qablaha wa ba'daha, disunatkan sebelum dan setelahnya, maksudnya adalah qabliyah dan ba'diyah. Salat wa qallaha rak'ataini qablaha wa rak'atani ba'daha, yaitu salat qabliyah 2 rakaat dan 2 rakaat setelahnya atau ba'diyah. Wal akmalu, dan sempurnanya, arba'un qablaha, 4 rakaat sebelumnya, wa arba'un ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya. Nah, ini tentang dalil bahwasanya adanya salat qabliyah Jumat. Nah, kelompok-kelompok tadi, kelompok Salafi Wahabi yang kemudian menuduh sembarangan, maka hendaknya untuk insaf, untuk bertobat. Kalaupun mereka yakin dengan pendapatnya, boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja, karena keyakinan atau agama itu tidak bisa dipaksakan. Namun dengan pendapatnya itu kemudian tidak diperkenankan mengolok-olok atau menuduh bahwasanya amalan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada dalilnya, atau mengatakan tidak ada dalil pendukung yang sahih, maka itu pendapat yang sangat tidak benar, pendapat yang mengada-ada. Maka hendaknya kita untuk saling menghormati, untuk tidak saling menghina atau menuduh hal yang buruk kepada kelompok umat Islam yang lainnya. Ya.
Mudah-mudahan kita semuanya warga Nahdlatul Ulama, kaum Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, untuk istiqomah dalam melaksanakan amaliyah kita, amalan-amalan yang telah dilakukan oleh ulama pendahulu kita, ulama-ulama Sunni, ya, amalan-amalan yang tentunya ada dalilnya. Tidak benar jika ulama kita terdahulu melaksanakan amaliyah yang itu tidak ada dalilnya. Dan tentunya dalil itu tidak hanya kemudian hanya berfokus kepada Al-Quran dan Sunnah saja, namun ada dalil yang lain sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, mudah-mudahan kita semuanya kaum Ahlussunnah wal Jamaah istiqomah dalam melaksanakan amalah kita, kemudian meningkatkan pemahaman atau keilmuan kita sehingga kita bisa menjawab kelompok-kelompok subhat Wahabi, kelompok-kelompok yang tidak menyadari kesesatannya, namun mereka gemar menuduh sesat kepada kelompok yang lainnya. Ya, Allahumma ij'al aqidatana aqidata Ahlussunnah wal Jamaah min asyairah wal maturidiyah. Ij'alna minal mutamassikina 'alaiha. Ya Allah, jadikanlah kami, akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, min asyairah wal maturidiyah, yaitu kelompok dari kaum Asy'ari dan Maturidi. Waj'alna minal mutamassikin, jadikanlah kami sebagai mutamassikin yang berpegang teguh, yang istiqomah, mantap dalam keimanan keyakinan kami, ya, berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Anda semuanya yang sudah mendukung media ini, channel ini, yaitu channel Darul Fuadah Official. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.